Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi fa iya bitaqwallah faqad wajal muttaqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Shadaqallahu adzim. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian yang diadakan oleh Geraha Anissa YPM At-Tauhid, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan mengangkat tema yang berjudul menyenangi firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari gelap zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti saat ini, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Amin. Hormati Abi Yusuf Ismail Al-Hadid selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Hadid sekaligus pemateri kita pada malam hari ini, dan yang saya hormati Ibunda Etika Nur selaku Ketua Geraha Anissa YPM At-Tauhid, dan yang saya hormati seluruh audien yang hadir dalam kajian ilmu pada malam hari ini. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Biridzatillah wa risafati Rasulillah ala hadiniya wa bikulli niyatin sholihah al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Semoga dengan membaca suratul Fatihah tadi bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada Suaranya hilang. Nana suaranya hilang. kita sudah masuk pada pelajaran pertama, yaitu yang berjudul menyenangi firman Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ini yang sudah terdapat pada buku panduan Dai Misi yang sudah Abi Yusuf Ismail Al-Hadid kemarin terangkan. Untuk itu tanpa lama-lama langsung saja saya serahkan kepada Abi Yusuf Ismail Al-Hadid untuk memaparkan isi materi yang ada pada isi firman Allah Subhanahu wa taala pada judul kajian kita pada malam hari ini. Kepada Abi Yusuf Ismail Al-Hadid kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahu. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon diikuti doa yang saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Islami dina. Bil Islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Zukna fahma.
Kenapa? Amin. Amin. Baik. Ada beberapa hal nanti untuk ke depan kalau jadi ini ya perbaikan. Pertama, kelas ini bukan kajian, ya. Jadi dibedain ya. Kalau kajian nanti sendiri lagi, ini bukan kelas kajian, ya. Tapi ini adalah kelas sekolah dai misi. Ya. Jadi kita ini yang hadir malam hari ini sedang ikut sekolah, namanya sekolah dai misi. Dan saya bukan berlaku kali ini bukan sebagai pimpinan pondok pesantren Al-Hadid, tapi sebagai kepala sekolah. Ya kan waktu yang pertama dulu pembukaan begitu kan, kepala sekolah di sekolah dari misi, ya ini bukunya, ya, buku panduan kita yang wajib dimiliki oleh setiap. Nah, kalian yang ada di sini yang ikut dalam kelas ini namanya siswa, ya siswa yang akan nanti kalau sudah lulus akan mendapatkan sertifikat dilantik yang menjadi dai misi. Yang ikhwan nanti disebut dai misi ikhwan, yang akhwat disebut dai misi akhwat, ya. Nah, begitu ya. Jadi ini harus dihafalin. Jadi kalau ikut kelas ini jangan disebut kajian, tapi pelajaran, ya. Bahwa malam hari ini ya, misalnya kemarin sebagai moderator kita mengikuti sekolah dai misi, ya, di mana akan pelajaran ke-1 pelajaran pertama dengan judul menyenangi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu bersama langsung disampaikan oleh Abi Yusuf Ismail Al-Hadid selaku kepala sekolah. Baik, sebelum kita mulai tolong di mute dulu semua, ya. Nanti yang dibuka mute-nya hanya yang bertugas, ya. Jadi yang bertugas kali ini yang membaca adalah Mbak Arin. Ya, oke ya. Kita mulai untuk dua paragraf awal nanti Abi yang bacain, selanjutnya nanti biar yang baca petugasnya, ya. Karena memang sistem pakainya begitu, harus dibaca per paragraf sampai dengan selesai. Ya. Oke, akan Abi mulai ya. Semuanya siap menyimak di bukunya masing-masing. Yang belum punya buku, ada soft file-nya sudah dikirim dan diambil di grup nanti ya untuk dipelajari. Judul pelajaran pertama adalah menyenangi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat Allah. Quran surat Al-A'raf surat nomor 7 ayat 204. Berbahagialah, yang dikasih tanda huruf besar semua. Dan ini penekanan yang penting. Berbahagialah orang yang kesenangannya ialah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti itu membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam. Ya, ini yang masih belum dimut, tolong dimut, masukin dimut semuanya aja. Apakah antum sudah memiliki kesenangan semacam itu? Nah ini ya, sudah punya belum kesenangan? Senangnya apa, Mas? Ya, senangannya dolanan HP, ya itu nggak keren. Ya, senangnya apa? Senangnya membaca firman Allah atau membaca Al-Quran, ya itu baru keren. Kapan bacanya? Siang malam, nah itu lebih keren. Itu orang yang berbahagia. Ya. Bagaimana cara memperoleh lebih banyak kabar gembira saat membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, makanya simak pelajaran ini, ya. Baik ya, jadi makanya pembukaan dari pelajaran 1 adalah Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-204 yang tadi sudah dibaca ya. Kalau dibacakan Quran, dengerin baik, jangan dicuekin, apalagi perpaling ya, dengerin baik. Kemudian apa? Perhatikanlah dengan tenang. Perhatikan dengan tenang, perhatikan ya, agar apa? Agar kamu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, silakan dibacain langsung, Marin.
Dengarkanlah Allah SWT berbicara. Jangan sekedar membaca Arabnya saja atau kata demi katanya, tetapi bayangkan situasi yang antum baca. Imajinasikanlah suara orang-orang yang perkataannya dikutip. Sewaktu antum membaca ayat-ayat dan terjemahannya, dengarkanlah Allah SWT sendiri yang mengungkapkan tahap demi tahap hal-hal yang Allah SWT lakukan untuk menjadikan bumi ini cocok bagi manusia. Visualisasikan kembali bagaimana Allah SWT ketika memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Quran Surat Al-A'la, surat ke-96 ayat pertama. Surat Al-Alaq bukan Al-A'la, baca yang benar. Quran Surat Al-Alaq, surat ke-96 ayat pertama. Agar Al-Quran ini dibaca manusia, tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat kedua. Oke, cukup dulu. Ya. Jadi, ini ya, ternyata baca Quran itu asik. Kalau apa? Ya, kalau kita tidak sekedar membaca artinya saja. Kita tahu kita ini bukan orang Arab, bukan orang pintar mungkin ya, nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti arti bahasa Arab dan sebagainya, makanya harus tahu diri caranya gimana ya. Itu tadi ya. Yang pertama, imajinasikan suara orang-orang yang dikutip ya gitu ya. Jadi jangan disuruh diimajinasikan ya. Misalnya di situ Allah Nabi Muhammad ya mengutip perkataan Nabi atau Allah mengutip perkataannya Ali Imran ya, atau misalnya Allah mengutip perkataannya Fir'aun ya. Jadi majlisnya namanya Fir'aun kayak gini ya, orang jahat kayak gini ya. Kalau Nabi Muhammad seperti ini, jadi diimajinasikan ya. Kemudian sewaktu kita baca terjemahannya, dengarkan Allah sendiri yang mengungkapkan bahwa Al-Quran ini adalah perkataannya Allah. Kita bayangin kalau Allah yang sedang bicara sama kita itu kayak apa ya. Makanya disuruh tadi di surat yang pembukaan tadi kan, suruh dengarkan baik-baik dan perhatikan. Jadi ya, kemudian visualisasikan kembali bagaimana misalnya Allah memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Yaitu surat Al-Alaq, bukan surat Al-A'la ya. Surat Al-Alaq itu surat nomor 96. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu bunyinya. Ya, bacalah dengan nama Tuhan. Namanya buah Hira itu di mana ya? Saya belum pernah bayangin. Ya, apa sih bedanya sama buah yang lain ya? Jadi apa namanya itu asik ya, sambil membaca Al-Quran, sambil tadabbur Quran dengan artinya kita sambil mengimajinasikan, memvisualisasikan ya, sehingga kita yakin bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ternyata Al-Quran itu menyenangkan dan sebagainya. Oke, lanjut yang kedua. Semakin banyak waktu yang antum gunakan untuk membaca Al-Quran, semakin besarlah keputusan yang antum dapat. Seraya antum bertumbuh. Kepuasan bukan keputusan. Pelan-pelan hati-hati bacanya, kepuasan. Semakin besarlah kepuasan yang antum dapat. Seraya antum bertumbuh dalam pengetahuan akan kehendak Allah SWT bagi kita semua. Nah, ini ada dua kata kunci ya. Jadi semakin kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, semakin puas ya. Kepuasan yang kita dapat semakin besar. Dan kita akan berjalan dalam hidup ini sesuai dengan kehendaknya Allah. Bukan kehendak kita. Kita ini hidup ini yang menciptakan Allah, yang mengatur hidup kitanya Allah. Maka jangan sekali-kali kita mengatur hidup kita, biarkan Allah yang mengatur hidup kita, begitu ya. Terus lanjut. Al-Quran menyediakan bimbingan moral yang melindungi kita dari bahaya dan memperlihatkan kepada kita jalan yang benar. Sewaktu kita membacanya, kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang mengetahui problem-problem yang akan muncul. Quran Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat ke-59. Dia tidak ingin kita mengalami hal-hal yang buruk akibat mengesampingkan standar-standar moralnya yang luhur. Quran Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat ke-23.
Ia menyayangi kita dan menginginkan kita menikmati jalan hidup yang terbaik. Quran Surat Al-An'am, Surat ke-6, ayat ke-155. Membaca firman-Nya akan membantu kita lebih menghargai betapa bersyukurnya kita karena memiliki Tuhan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya luar biasa. Jadi yang paling penting dari Al-Quran itu yang kita baca itu ya Al-Quran ya Al-Quran kita ya kan macam-macam ya di rumah, macam-macam warnanya juga. Yang penting judulnya Al-Quran ya. Di mana Al-Quran itu memberikan bimbingan moral. Tuh, bimbingan moral ini berguna untuk melindungi kita dari bahaya, ya. Bahaya apa? Bahaya kerusakan moral itu ya. Dan sekarang banyak terjadi. Kemudian kita juga bisa merasakan bagaimana Allah itu memberikan problem solving, memberikan jalan keluar dari tiap masalah kita, ya. Allah sayang kita, Allah ingin kita menikmati jalan hidup yang terbaik. Ya. Dengan membaca Al-Quran kita akan tahu bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Oke, itu subtema yang pertama selesai ya, dengarkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya dalam kelas seperti ini ya, saya menyarankan bagi antum semuanya yang belajar buku ini untuk menyiapkan stabilo. Tahu stabilo ya? Yang spidol berwarna itu buat kalau yang penting-penting itu dapat diwarna saya dikasih. Jadi tiap alinea yang dibaca itu apa pokok-pokok pikirannya dikasih tanda. Kemudian siapkan pulpen, nanti di sampingnya bisa ditulis ya. Oke, dilanjut subtema kedua, membaca Al-Quran setiap hari. Silakan Mbak Ali. Membaca Al-Quran setiap hari. Tentang orang yang membaca Al-Quran setiap hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ya, Abi baca Arabnya, Mbak Ali nanti baca artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra, Surat ke-17, ayat ke-82. Lanjut. Ya, sekalipun kita tidak sempurna, sekalipun kita hidup dalam sistem setan yang fasik, dan sekalipun si iblis berupaya melahap kita, keteraturan membaca dan menerapkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat kita berhasil dalam segala hal yang menyangkut hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ya. Jadi di surat Al-Isra ini ayat 82 Allah menegaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu untuk apa? Pertama untuk syifa, obat ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun. Yang kedua wa rahmat, dan menjadi rahmat lil mu'minin, buat orang beriman. Wa la yazidul zalimin, dan enggak ada buat orang zalim itu illa khasara, kecuali kerugian. Jadi orang yang zalim itu yang dimaksud Quran ini adalah orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, orang yang mengesampingkan Al-Quran, orang yang enggak senang sama firman Allah. Dia punya Al-Quran tapi enggak pernah dibaca. Kalau dengar ayat-ayat Al-Quran, dia tutup telinga. Ya, kalau ada tilawah Al-Quran diganti sama Al-Quran. Nah, itu orang-orang yang zalim maksud ayat ini. Ya, orang-orang seperti itu akan rugi. Kenapa? Karena di sini dikatakan di alinea berikutnya, sekalipun kita ini hidup ya tidak sempurna sebagai manusia, kemudian kita hidup di dalam sistem setan yang fasik, betul kan? Dunia ini kan sistem setan yang fasik. Bahkan sekalipun iblis berupaya melahap kita, tapi keteraturan membaca firman Allah ini yang akan ya membuat kita berhasil, kan begitu. Jadi kalau mau berhasil baca Al-Quran, senangin Al-Quran, ya, karena kita hidup di dunia yang luar biasa. Lanjut. Mengingat saat ini kita mendapat tekanan dari sistem tua ini, menyerap firman sanfolik setiap hari, sekalipun sejenak dapat memberi kita kekuatan.
Pada umumnya kita memiliki banyak sekali kesempatan. Kita tidak boleh berpikir bahwa membaca sebuah ayat Al-Quran secara terburu-buru sekali sehari secara otomatis akan mendatangkan pengaruh yang menakjubkan. Akan tetapi, kita akan menuai barokah apabila kita menata prioritas agar dapat membaca sejumlah ayat Al-Quran setiap hari, memikirkannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Quran Surat Muhammad Surat ke-47 ayat ke-24. Quran Surat Al-Muzammil Surat ke-73 ayat ke-4. Ya, jadi mengingat kita ini hidup di dalam tekanan dari sistem yang tua ini, dunia yang fana ini, dunia yang mulai akhir zamannya sudah luar biasa ini, maka ketika kita meluangkan waktu untuk menyerap firman Allah bagi kehidupan kita, walaupun sebentar kita sudah akan mendapatkan kekuatan. Jadi walaupun misalnya ya kita cuma baca Qul huwallahu ahad Allahus somad diulang-ulang terus ya, walaupun sejenak sebentar, itu sudah bisa memberi kita kekuatan. Ya, nggak percaya coba deh. Ada orang yang mungkin sedang dapat masalah, dia kemudian baca Allahus somad. Allahus somad, boro-boro baca Qul huwallahu ahad sampai selesai kan 4 ayat tuh. Ini cuma baca 1 ayat itu pun ayatnya pendek banget, Allahus somad. Allahus somad, yang artinya Allah tempat bergantung segala sesuatu. Walaupun cuma sebentar, tapi kalau dia hayati itu seolah-olah dia dapat kekuatan dari Allah ya, untuk menguatkan dirinya dari permasalahan yang dia sedang hadapi. Ya. Nah, tapi juga jangan sampai kita jadi orang pelit. Kita ini hidup 24 jam dikasih waktu kesempatan sama Allah luar biasa. Ya, kemudian baca Quran buru-buru, kita pengennya langsung dapat manfaat yang nggak bisa. Ya, nah, yang penting baca Quran buru-buru, bacanya udah ngebut ya, bukan apa namanya martil lagi ya, ada martil kali. Ya, cuma satu tarikan napas, kita akan berharap langsung dapat manfaat yang nggak bisa gitu. Ya, pengaruh Al-Quran itu kan berpengaruh dalam hidup kita kalau kita bacanya secara teratur, ya kan. Kita bacanya itu menghayati dengan senang, ya kan, itu ya. Makanya perlu yang dimaksud paragraf ini perlu keteraturan membaca. Tiap hari baca, ya, walaupun cuma sedikit, tapi tiap hari dibaca secara teratur. Program yang akan nanti kan kita bantu dari di sekolah ini, kita akan bantu tiap siswa untuk membaca Al-Quran dan menyenangi firman Allah. Lanjut. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa rencana terbaik pun bisa terganggu. Apabila hal itu terjadi, prioritaskanlah hal-hal yang benar-benar penting. Sebagai contoh, mustahil kita sengaja tidak minum selama 1 atau 2 hari kecuali puasa. Oleh karena itu, tidak soal apapun yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari, kita harus menyediakan waktu untuk memuaskan dahaga itu dengan air kebenaran. Quran Surat Ali Imran, Surat ketiga ayat ke-113. Ya, jadi baca Al-Quran itu kebutuhannya seperti kita minum. Ya, memang bisa kita nggak minum dalam waktu yang lama, kan nggak mungkin. Ya, kecuali puasa aja masih ada bukanya, masih ada sahurnya. Maka kalau kita merasa Al-Quran itu adalah satu nyawa kita, ya. Kalau kita nggak baca Al-Quran itu sama seperti kita nggak minum misalnya, pasti akan kehausan, lama-lama bisa mati juga, kering kerontang kalau kelamaan nggak baca Al-Quran kan gitu. Maka kita harus punya prinsip bahwa oh iya kalau gitu, kalau saya baca Al-Quran ini ibarat saya sedang minum air kehidupan yang bisa memuaskan dahaga kita, yang bisa memuaskan rasa haus kita, dan itu bisa menyelamatkan kehidupan kita kan begitu. Ya, ini maksudnya di sini ya. Jadi di subtema kedua ini menekankan kita bahkan akan pentingnya kita menyenangi firman Allah. Baik, subtema yang ketiga, membaca seluruh firman Allah Subhanahu wa taala. Membaca seluruh firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah antum sudah membaca seluruh firman Allah Subhanahu wa taala? Bukan cuma sekedar Arabnya saja, tapi juga terjemahannya. Ada sebagian orang yang merasa pesimis bisa membaca Al-Quran dan terjemahannya yang begitu tebal. Namun ini adalah sikap yang keliru. Antum bisa mulai dengan sistem kredit. Sedikit demi sedikit, asal istiqomah, maka pasti akan selesai juga semua pembacaan itu. Quran Surat Toha, Surat ke-20, ayat ke-114. Ya, udah belum hatam Quran? Bu Muji, Bu Anissa,
Bu Sarini ya, dan ibu-ibu yang lain, para akhwat yang lain kan gitu. Oh belum, gimana sih ya, kalau gitu harus dimulai programnya. Jangan cuma Arabnya doang dong gitu ya, biar keren. Khatam Arabnya plus khatam juga membaca artinya atau terjemahnya. Nah itu lebih keren lagi, dia lebih bagus lagi ya. Nah ini di situ ya. Kalau belum wujudkan itu ya, maka bisa sistem kredit dikit-dikit. Kalau Abi biasanya bacanya per surat, misalnya terakhir ini Abi baca surat Al-Ghafir, harusnya udah masuk ke surat berikutnya. Tapi kemarin salah baca, kan yang dibaca Al-Ghafir, nggak tahu surat Al-Qasas mundur lagi gitu. Jadi sekarang ulang lagi baca surat Al-Ghafir, surat nomor 40. Terus dari surat ke-1 Al-Fatihah ya, yang kedua surat nomor Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, Al-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, terus sampai sekarang udah 40. Itu kan gitu ya. Mungkin kayaknya udah sebulan lah kurang lebih gitu ya. Habis baca. Kok lama? Iya, kenapa? Karena memang itu tadi ya, sedikit-sedikit tapi teratur ya. Nah, jadi antum juga sama, bisa memulai itu dikit-dikit, nggak usah harus banyak-banyak. Yang penting mungkin satu halaman satu hari, ya kan, sama artinya dibaca ya. Sampai khatam, kan nggak mungkin setahun nggak khatam gitu ya, kalau tiap hari dibaca. Oke lanjut. Halo, mana nih? Tukang bacanya kok hilang? Barin? Oke, Abi bacain ya. Adakah orang di keluarga atau di lingkungan itu yang tidak dapat membaca Al-Quran? Pasti ada ya. Mengapa tidak menawarkan diri untuk membacakan Al-Quran secara teratur kepada orang itu? Wah ini keren lagi nih. Kita punya ibu, udah tua, nggak bisa baca Quran, dibacain. Jangan suruh Aset yang nyetel. Mentang-mentang diva, HP-nya bagus, main setel aja murokal. Yang baca syekh ini ya. Akan lebih bagus kalau yang baca itu anaknya atau cucunya, kan mestinya dibacain langsung. Antum akan mendapatkan manfaat karena kita baca dan kita baca buat orang lain. Dan orang yang mendengarkan pun dapat manfaat secara yang merenungkan apa yang dia dengar dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 45. Pada waktunya antum mungkin berminat mengadakan proyek-proyek khusus menyangkut pembacaan Al-Quran. Berapa di antaranya dapat menambah penghargaan antum atas keterkaitan berbagai bagian Al-Quran. Jika Al-Quran antum memiliki catatan kaki, maka catatan kaki itu bisa menjadi penuntun untuk menemukan penjelasan lebih tentang ayat-ayat yang ada di atasnya. Biasanya ada ya catatan kaki di Al-Quran itu ya. Biasanya asbabun nuzulnya atau tafsirnya. Atau mungkin antum memiliki referensi tambahan seperti tafsir Al-Quran dan asbabun nuzul yang akan membantu antum untuk memahami makna ayat dan sejarah yang melatar belakangi munculnya ayat tersebut. Quran surat Al-Mulk surat nomor 67 ayat yang ketiga. Ya. Mana Barin sudah? Belum, oke, Abi lanjutin ya. Seraya antum merenungkan hal-hal yang sedang dipelajari, antum akan mengerti mengapa keadaan tertentu berkembang di antara umat Islam. Antum juga akan memahami mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua hal yang ada di jagat raya ini. Antum juga akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur semua sendi kehidupan, seperti pemerintahan, negara, dan individu-individu. Hal itu akan memberi kita pemahaman yang lebih luas tentang mekanisme hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Ali-Imran surat nomor 3 ayat 190. Tuh hebat kan Al-Qurannya. Ternyata Al-Quran itu luas sekali. Ya, kalau kita baca kita tambah pintar, kita jadi tahu. Kalau nggak pernah baca ya bodoh terus lamanya. Sejarah Al-Quran akan lebih menarik disimak apabila antum membayangkan tempat terjadinya peristiwa yang sedang dibaca. Peta-peta negeri Arab, menyingkapkan keadaan tanahnya serta jarak antar tempat. Sebagai contoh, di mana kira-kira Nabi Muhammad mendapatkan wahyu? Tadi gua Hira ya. Berapa jauh jarak dari rumah Khadijah radhiyallahu an ke tempat Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu? Ya, dari Maulid Nabi tempat kelahiran Rasulullah ya dekat rumah Siti Khadijah, Gua Hira itu berapa? Bayangin aja, imajinasikan. Seberapa jauh Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah? Zaman dulu belum ada naik mobil, naik onta, berapa lama ya kan ini ya. Pemandangan apa saja yang dialami oleh Rasulullah SAW selama hijrah? Bayangin ada apa ya sepanjang gunung batu atau apa kan gitu ya. Barangkali peta dan geografis bisa memberikan perincian yang menghidupkan pembacaan antum. Apalagi sekarang udah zamannya udah canggih. Tinggal aja pemandangan Mekah, Madinah, klik udah muncul. Ya kan, nggak usah bayang-bayang, kita bisa nonton di HP kan ini ya. Tinggal nyari di Google,
ya. Gua Hiro, klik langsung muncul tuh Gua Hiro. Jarak ya Gua Hiro dari Masjidil Haram ke Gua Hiro udah muncul tuh ya. Oh bayangin kalau jalan kaki berapa lama. Gampang. Jadi asik baca Quran tuh. Jadi makanya di sini kenapa pelajaran pertama judulnya menyenangi firman Allah? Karena memang asik, banyak hal yang bisa kita dapat kalau kita betul-betul mau menikmati membaca Al-Quran. Bukan cuma sekedar buru-buru, ya, bukan cuma sekedar asal baca, tapi menyenangi. Orang senang itu beda sama orang yang itu cuma sekedar baca saja. Oke ya. Kemudian ke subtema yang keempat, sukseskan pembacaan Al-Quran setiap hari. Bagian utama dari pendidikan sekolah dai misi berpusat pada program pembacaan Al-Quran, diingat ya. Jadi pusat kita, ya, pusat pembelajaran kita, pusat pendidikan kita adalah membaca Al-Quran. Kami mendesak antum untuk mengikuti program pembacaan ini secara rutin. Biasakanlah diri antum untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap harinya. Jadi haram hukumnya bagi siswa-siswi di sekolah dai misi yang nggak baca Quran tiap hari, ya, harus wajib ya. Pilihlah waktu yang paling nyaman dan tepat, waktu terbaik yang antum luangkan untuk membaca dan merenungi ayat-ayatnya. Beberapa bagian Al-Quran dijadwalkan untuk dibaca secara pribadi dan dibahas di sekolah dai misi setiap harinya secara progresif. Hal ini akan memungkinkan antum akan menamatkan seluruh pembacaan Al-Quran. Jadi kelebihan di sekolah dai misi kita ini bukan cuma antum baca secara pribadi di rumah, tapi nanti di sekolah ini kita akan bahas sehingga kemajuan kita secara progresif bisa terukur. Agar pembacaan Al-Quran setiap hari menjadi bagian kehidupan antum, khususkan waktu secara teratur, ini wajib. Khususkan waktu. Habis subuh kah, habis maghrib kah, menjelang tidur kah, habis qiyamul lail kah, terserah ya. Mungkin pada pagi hari, pada tengah hari, pada waktu malam atau sebelum antum tidur. Sekedar membaca beberapa ayat Al-Quran sewaktu kita kebetulan mempunyai waktu, tidak akan menjamin keteraturan dan kesuksesan kita memahami dan bertindak sesuai dengan petunjuk Allah. Ingat, ini catatan penting ya. Jadi sekedar baca beberapa ayat sewaktu kebetulan kita punya waktu, nah ini catatan pentingnya ya. Jadi tidak mungkin kita bisa menjamin ya sukses dan memahami bahkan bertindak sesuai tuntunan Al-Quran. Jadi yang membuat umat Islam saat ini jauh tingkah lakunya, kehidupannya dari nilai-nilai Al-Quran karena ini. Karena baca Al-Quran tidak teratur. Cuma kebetulan pas ada waktu gue baca. Ya, bukan nggak dapat pahala lain ya. Kita bicara orientasinya di sini di sekolah dai misi baca Al-Quran itu bukan orientasi pahala. Jadi sudah satu langkah lebih maju. Ya, kalau cuma sekedar dapat pahala, ya sambil merem antara tidur dan sadar baca juga cuma baca qul huwallahu ahad dapat pahala. Tapi yang dimaksud di sini kita ini baca Al-Quran dalam pelajaran pertama ini supaya kita bisa sukses memahami dan hidup yang sesuai dengan kehendak Al-Quran kan gitu. Gitu ya. Kita lanjut. Jika antum seorang kepala keluarga, perlihatkan minat pribadi dengan membantu anggota keluarga memperkembangkan rutin yang baik. Misalnya Pak Widodo sama anak istrinya diajak baca Quran bareng-bareng ya, dan akhirnya sama-sama dikaji bareng-bareng. Membaca Al-Quran sekeluarga dapat memberikan dorongan moral bagi anggota keluarga untuk membacanya setiap hari. Pembacaan Al-Quran setiap hari menuntut disiplin diri. Betul, kalau nggak disiplin nggak bisa. Hasrat untuk membaca Al-Quran bukanlah bawaan sejak lahir, nggak bisa, nggak ada ya, apalagi keturunan. Anak ustadz belum tentu hasrat baca Al-Qurannya tinggi, jadi nggak jaminan di sini. Antum perlu memperkembangkan keinginan yang besar akan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara ikut ya ngaji seperti ini. Firman Quran surat Ar-Ra'd surat nomor 13 ayat 28. Seraya antum memupuk kebiasaan itu, selera ruhiyah antum akan bertumbuh. Selanjutnya antum akan mulai merasakan keinginan untuk memperluas wawasan dengan proyek-proyek khusus berupa pembacaan dan pembelajaran Al-Quran dengan tujuan memperdalam pengertian dan penghargaan atas kekayaan ruhiyah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk kita. Jadi memang Al-Quran ini membuat kita cerdas, ya bukan bodoh. Kenapa? Karena nanti kita akan melakukan proyek-proyek khusus. Proyek apa yang bukan proyek jalan, bukan proyek pembangunan perumahan, tapi proyek perkembangan rohani. Nah, ini yang penting ya. Di mana ruhiyah kita, rohani kita bisa tumbuh, berkembang, meningkat. Ya, dengan cara kita harus lakukan riset dan proyek-proyek yang berdasarkan Al-Quran. Sewaktu antum membaca Al-Quran, sediakan waktu untuk merenungkan makna hal-hal yang sedang dibaca. Ya, harus direnungkan. Ya. Kemudian
tentang sebentar ya. Sewaktu antum membaca Al-Quran, sediakan waktu untuk merenungkan makna hal-hal yang sedang dibaca tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pengaruh positifnya terhadap kehidupan kita dan cara antum menggunakannya dalam membantu orang lain. Ingat, ada dua kata kunci di sini. Ya, ketika kita baca Al-Quran ya di sini ya, bukan cuma untuk merenungi makna yang sedang dibaca tentang Allah, tapi juga apa dampaknya, impact-nya untuk kehidupan kita, plus untuk membantu orang lain. Itu dua itu. Jadi seorang kader dai misi, ketika dia baca Quran, dia bukan cuma berpikir tentang apa manfaat untuk dirinya, tapi bagaimana juga untuk orang lain ya. Baik, kesimpulan. Nah, ini terakhir ya. Menumbuhkan minat membaca Al-Quran. Bagaimana caranya? Satu, ya coba Mbak Arin udah on lagi belum? Baca. Menumbuhkan minat membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membaca Al-Quran ibarat berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, luangkan waktu terbaik untuk membaca Al-Quran setiap hari. terus Yang ketiga, kembangkan rutinitas yang baik. Tinjaulah selalu perkembangan antum dengan rutinitas tersebut. Yang keempat, tuntaskanlah pembacaan Al-Quran dari awal hingga selesai. Bukan cuma bahasa Arabnya saja, tetapi juga pemahamannya. Yang kelima, ketika keempat poin di atas sudah dilakukan, maka buatlah standarisasi kesuksesan pribadi atas apa yang antum lakukan. ini yang paling penting, keywordnya di poin kelima. Ya, kesimpulan dari pelajaran ini 1-4 itu bisa dibaca ya. Yang pertama tadi adalah Al-Quran ini, kalau kita baca Al-Quran ini ibarat kita berdialog sama Allah. Yang kedua, kita harus meluangkan waktu yang terbaik ya. Bukan waktu sambilan, bukan waktu kebetulan, atau bukan waktu yang mumpung ada kosong, yang mumpung nggak ada kegiatan, bukan, tapi waktu yang terbaik. Ya, waktu yang terbaik itu kapan ya, kita yang tahu. Ya, misalnya menurut Bu Anissa, waktu terbaik saya itu adalah dari maghrib menunggu isya. Nah, itu waktu terbaik Ibu, gunakan itu untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga tadi, kembangkan rutinitas yang baik. Ya, tinjaulah selalu perkembangan antum dengan rutinitas tersebut. Jadi yang dimaksud di sini adalah kalau udah teratur baca Al-Quran, ya kan, kemudian kita sambil mereview, ya. Oh, berarti kalau saya baca Quran habis maghrib sampai isya ini, saya bertahan membaca misalnya 1 juz, itu udah persatunya belum, udah, tapi bagus, ya. Kemudian apa yang bisa ditingkatin lagi, ya, dari waktu dari maghrib ke isya itu maksudnya, ya. Atau misalnya kalau saya baca Quran itu habis tahajud menunggu subuh, ya. Kenapa? Karena biasanya saya lebih fokus, lebih konsentrasi. Silakan, nggak apa-apa. Saya nggak mau kalau habis tahajud, biasanya ngantuk, malah kebablasan baca Quran. Ya jangan. Cari waktu yang terbaik menurut kita, gitu ya. Yang keempat, tuntaskan, selesaikan, khatamkan pembacaan Al-Quran itu dari awal sampai akhir. Jadi tugas siswa maupun siswi di sekolah dai misi ini adalah selesaikah antum membaca Al-Quran dari awal sampai akhir plus terjemahannya. Nah, nanti akan kita bantu. Ini kan baru awal ya. Akan kita bantu bagaimana caranya supaya bisa selesai ya. Akan kita buat salah satu contoh membaca Al-Quran dengan sistem yang kita buat sendiri. Nah, yang kelima, dari keempat poin di atas, kalau sudah bikin standarisasi kesuksesan pribadi ini yang saya maksud. Ya, misalnya, wah kalau saya saya mampunya 1 juz itu mungkin 3 hari kayaknya. Oke, nggak apa, 1 juz 3 hari. Berarti kalau ada 30 juz, kita butuh 90 hari kan? 30 kali, ya kan? Benar ya? 30 hari berarti 3 bulan selesai misalnya, ya. Nah itu bikin program sendiri. Ya kalau saya maunya nggak juz-juzan nih. Saya maunya baca Quran itu misalnya per surat ya.
seperti yang Abi lakukan. Kalau dapat surat yang panjang kayak Al-Baqarah, ya mungkin 3 hari gitu ya, baru selesai. Kalau dapat yang misalnya yang agak pendek, misalnya seperti surat Yasin itu kan walaupun ayatnya 83, tapi kan pendek-pendek, gitu ya. Itu kalau dibaca Arabnya top, setengah jam, nggak nyampe setengah jam selesai. Kalau baca Arabnya, kalau baca sama Indonesianya, sama terjemahannya, ya taruhlah 1 jam selesai, kan singkat. Berarti kalau satu hari bisa bukan cuma 1 surat, itu bisa 2 surat, bisa 3 surat kan gitu ya. Tergantung panjang pendeknya ayat yang dibacanya kan gitu. Udah pokoknya panjang pendek. Kalau yang panjang dibagi jadi beberapa hari, yang pendek ya ada yang 2 surat, ya ada yang 3 surat. Insya Allah nggak ada 3 bulan udah selesai. Silakan, nggak apa-apa. Nah itu ya, yang maksud poin kelima tuh begitu. Yang penting intinya dalam pelajaran ini adalah ya, mari sama-sama kita paksakan diri kita untuk betul-betul mulai saat ini menyenangi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari pelajaran yang pertama tadi sudah dijelaskan dari awal sampai akhir ya. Kalau kita mau selamat dari sistem dunia yang fasik, kalau kita mau selamat dari iblis yang siap yang melahap kita, kalau kita mau selamat dari sistem dunia yang tua, yang fana, yang fasik ini, maka satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah Al-Qur'anul Karim ya, kitab suci kita. Oke. Baik ya. Itu kemudian berikutnya kan kita sudah selesai ya pembelajarannya. Sekarang kita akan masuk ke PR-nya. Nah, dan nanti tiap pelajaran ada PR. Ya harus dilakukan ya, ada PR-nya. Bahkan nanti mulai pelajaran ketiga kita akan tertib. Nanti akan ada buku rapotnya. Yang makanya ini harus serius. Yang mau serius ngaji di kelas ini harus betul-betul mengikuti dari awal sampai akhir. Karena kalau enggak nanti ketinggalan ya. Karena nanti ada rapotnya. Rapotnya itu kalau di buku ini bisa dibuka ya. Di halaman sebentar. Coba di zoom dibuka password. Di share screen. Halaman 156. Ya. Nah, ini rapotnya di sini. Kalian dapat punya bukunya ya. Nah, nanti datanya sama admin Abi akan dicatatnya mulai pertemuan ketiga yang mau serius, siapa yang benar-benar nanti betul-betul sampai selesai. Bahkan nanti ada absennya ya pelajaran ada absennya, karena kan sekarang di record ini ya, jadi ketahuan siapa yang hadir, siapa yang enggak ya. Nah, nanti yang tidak hadir karena kepentingan harus izin, biar nanti kita kasih tahu caranya supaya nggak ketinggalan pelajaran ya. Udah share-nya? Mana? Nggak muncul ini? Hah? Punya LS nggak? Bentar ya. Udah kelihatan belum? Oh ini. Kelihatan ya? Nah ini rapotnya nanti ya, masing-masing siswa akan ada rapot seperti ini ya. Jadi memang kita mau serius belajar, nggak sekedar kajian kali ini ya. Memang ini sekolah itu betul-betul selesai kita dapat manfaat ya dari apa yang kita pelajarin ya. Oke. Apa PR-nya? PR-nya atau homework-nya? Catat ya. PR-nya yang pertama, buka dan baca ayat-ayat yang pada tiap paragraf, ayat-ayat yang ada pada tiap paragraf pelajaran pertama. Tadi kan tiap paragraf ada ayatnya ya, tapi kan nggak dibaca. Yang dibaca, yang Abi baca tadi adalah yang ada Arabnya. Kalau yang tiap paragraf, yang misalnya contoh coba dibuka di pelajaran pertama. Mas Win. Paham ya? Misalnya di ini di halaman 30, subtema yang pertama ya, dengarkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara, alinea pertama. Itu kan ada surat Al-Alaq yang pertama tadi ya. Sama surat Al-Baqarah ayat yang
2. Nah, itu baca, harus dibaca ya. Nanti di rumah setelah ini harus dibaca. Minggu depan akan Abi tanyain, manggilnya Abi aja ya, nggak usah Pak Ustadz. Manggilnya Abi aja, Abi Yusuf ya. Nanti akan Abi tanyain. Dan harus jujur, karena kita kan mau belajar jadi dai misi. Kejujuran itu nomor 1 ya. Oh, udah selesai. Oke, udah berarti PR-nya sudah dikerjain. Nanti PR itu menambah nilai ya. Nanti ada nilainya ya, karena kan ada rapotnya, ada nilainya. Ya. Lulus itu kalau minimal dari masing-masing pelajaran nanti akan dinilai lulus atau tidak ya. Nilainya B minimal, kalau C itu nggak lulus harus diulang lagi ya. Paham ya? Kemudian misalnya paragraf yang ke-3 dari subtema yang pertama itu halaman 31 itu ada Quran surat Al-An'am surat nomor 6 ya kan, nomor 6 ayat 59. Ada Quran surat Al-Zumar surat nomor 39 ayat 23. Ada Quran surat Al-An'am, bukan Al-An'am ya, Al-An'am bacanya. Surat nomor 6 ayat 155. Ini nanti PR ini harus dibaca semua satu-satu, dibuka ayatnya dibaca. Paham ya? Semua ayat-ayat yang ada di tiap paragraf ya, yang ada di pelajaran 1, pelajaran pertama ini harus dibaca. Oke? Itu PR yang pertama, gampang ya. Cuma buka baca. Yang penting udah dibuka, udah dibaca, udah selesai tuh, udah gugur tuh kewajibannya ya. Udah dapat nilai ya. Nah, yang kedua nih, ini mulai dicicil ya. Ini agak sulit PR-nya. Tapi ini harus mulai dicicil dari pelajaran pertama karena ini agak panjang ngapalinnya. Abi tidak menuntut sampai kapan, tapi bagi yang sudah selesai PR di pelajaran pertama ini, yang nomor 2 ini, tolong disetorkan. Ya, nanti disetorin ya. PR-nya apa? PR-nya adalah hafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Nah, jangan apa nomor rekening orang sama saldo yang di rekening ya. Harus hafal. Ya Muslim ya, kalau mau Al-Quran itu berdampak pada dirinya harus tahu. Oh, surat yang pertama Al-Fatihah, kan gampang ya. Surat yang terakhir Anas, ya. Cuma itu doang hafalnya. Ya. Jadi harus hafal 1 sampai 114. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Al-Maidah, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'd, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr, terus sampai 114. Ya, ini PR pelajaran 1. Nanti yang udah mengerjakan 2 PR ini, nah kan nanti baru dapat nilai ya. Yang ya nilainya minimal B baru lulus. Kalau nilainya C harus diulang ya. Dan begitu seterusnya tiap pelajaran ya akan ada nilainya, akan dinilai itu nanti akan diisi di rapotnya ya. Kemudian nanti akan menentukan lulus atau tidak. Kalau nanti lulus setelah selesai 15 pelajaran ya, maka akan dapat ijazah. Ya, dapat ijazah sebagai dai misi ikhwan atau dai misi akhwat, dan nanti ada nilai pelajarannya sama bobot nilainya persis seperti kita kuliah. Karena memang ini sudah dirancang sedemikian rupa sampai ke sana, ya. Sudah jelas ya? Yang pertama PR-nya buka dan baca. Jadi PR apa namanya pelajaran pertama, mungkin dibantu diketik maksudnya. Tadi Abi lupa ngetikin ya. PR pelajaran pertama yang pertama adalah buka dan baca ayat-ayat yang ada pada tiap paragraf di pelajaran 1. PR yang kedua, hafalkan nama-nama surat di Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Berurutan ya, harus berurutan. Ya nanti akan kita tes. Kapan ini dikumpulkannya? Apa kapan disetorkannya? Sekali lagi, Abi tidak menargetkan waktu kapannya. Ya, bagi yang sudah selesai silakan langsung setoran untuk mendapatkan nilai pelajaran 1. Misalnya sampai pelajaran ke-15 baru setoran, ya nggak apa-apa. Nanti nilai pelajaran pertama akan dinilai ketika sudah lulus setoran yang PR ini, nggak masalah ya. Yang penting jangan sampai udah selesai lulus nggak di store. Berarti memang nggak niat. Aduh, Abi saya ini udah tua, saya ini nggak mampu ngapalin. Itu bullshit, ngomong kosong. Ya, nggak ada orang bodoh, ya ada orang malas. Ya, jadi kalau mau sabar, mau ikutin pelajaran ini pelan-pelan, bisa, pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa.
nggak ada umur-umuran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada yang namanya bodoh, yang ada malas. Ayo sama-sama jangan malas, belajar bareng-bareng, pintar bareng-bareng ya. Baik, itu saja barangkali. Silakan yang terakhir, masih 5 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, Abi persilakan. Monggo, kita cukup 1 jam ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tanya, Bi. Boleh. Ya, tadi siapa dulu sebelum Bu Anissa nih? Yang kedua Bu Anissa, tadi yang pertama siapa tadi? Monggo silakan. Muslim. Oh iya Bu, Nyai Muslim silakan. Untuk tugas yang nomor 1 itu bolehkah ditulis di buku panduan? Oh boleh, buku itu sudah miliknya Ibu ya, Bu Nyai, silakan bebas, mau dicoret-coret nggak masalah, boleh. Oke, makasih. Ya Bu Anissa silakan. Abi, sayang kalau ngaji itu kadang mutusnya belum tahu harus di mana. Jadi saya ngaji itu biasanya 1 halaman, 2 halaman, atau sampai 5 halaman misalnya seperti itu. Dari Al-Quran seperti itu. Saya nggak ngerti, harusnya kadang kalau baca terjemahannya kadang memang keputus. Nyambungnya nggak pas gitu loh. Abi gimana? Iya, nah makanya namanya bedanya orang baca Al-Quran setelah sekolah sama belum sekolah kan di situ. Kalau belum sekolah itu nggak punya metode, nggak punya cara, nggak punya sistem. Kalau sekarang harus punya metode baca Al-Qurannya. Makanya nanti kan kita pandu ya, pelan-pelan, sabar, nanti kan kita pandu. Gimana caranya baca Al-Quran, ya kan Arabnya plus terjemahannya, tapi bisa rutin bareng-bareng terus, gitu ya. Sehingga nanti program pembacaan Al-Quran Bu Anissa, ya Al-Quran Arab dan terjemahnya bisa selesai benar-benar ya. Nah itu ya Bu ya. Jadi insya Allah sabar, nanti mungkin di pertemuan yang ketiga nanti akan kita buat sistemnya. Ini masih awal ya, biar nggak kaget dulu. Nanti insya Allah kita akan pandu bareng-bareng. Itu ya Bu ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Oke, silakan barangnya diambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi pemaparan materi dari Abi Yusuf Ismail Al-Hadid mengenai materi pelajaran pertama, yaitu menyenangi firman Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat penting sekali, karena termasuk pokok bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena pelajaran pada malam hari ini sudah selesai, semoga dari apa yang sudah kita pelajari mengenai materinya menyenangi firman Allah Subhanahu wa taala, jadi bisa kita pahami dan kita amalkan bersama di kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, kita tutup materi pelajaran kita pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis dari Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.